Sobat YouTube, terima kasih telah kembali ke channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat dekorasi berupa lampu hias dengan pipa PVC paralon. Saya menggunakan 2 buah pipa paralon sepanjang 26 cm ya. Kemudian saya belah ini selebar 25,5 cm. Kita menggunakan benang. Kemudian kita membuat garis itu dibelah. Nah, ini hasil belahannya 2 buah paralon ini. Nanti akan membuat lingkaran seluas lingkaran yang ada pada gambar. Ya, kita panaskan untuk memuaikan ya pipa ini. Sambil menunggu tentunya kita seruput dulu kopi panas. Nikmat sekali ini sambil menunggu pipa paralon ini memuai ya. Setelah memuai kita satukan sehingga bentuknya seperti ini. Langkah ini selesai kalau kita ada pipa berukuran 6 in ya, tapi karena ada ya kita gunakan bahan yang ada. Lalu kita tempelkan gambar ini saya download di Google ya. Lalu kita buat bentukan-bentukan, lingkaran, garis seperti terlihat ada video. Ada garis-garis, ada juga lingkaran besar dan lingkaran-lingkaran yang lebih kecil. Ya, setelah semuanya dibuat garis-garis itu lalu kita rapihkan, kita amplas ya. Kemudian bagian atasnya kita membuat lekukan ya. Ini sifatnya abstrak. Yang penting sesuai dengan alur dari gambar yang ada di paralon ini, di pipa ini. Ini bebas saja, abstrak ya. Supaya kelihatannya lebih indah. Tidak ngeplet ya, kalau buletan yang itu ngeplet. Lalu kemudian kita panaskan bagian kepala dan bagian ekor dari burung ya. Kita panaskan supaya kita bisa angkat, jadi seolah-olah nih burung ini menempel ya, dan bentuknya seperti bentuk 3 dimensi, jadi lebih hidup. Kita panaskan dengan heat gun. Tentu kita menggunakan sarung tangan karena ini panas ya. Kita angkat bagian kepalanya, juga bagian ekor dan bagian sayap ya, kita juga panaskan seperti yang terlihat pada gambar. Tentu ini perlu kesabaran. Hasilnya seperti pada lihat nampak pada gambar, terlihat pada gambar sudah terbentuk seperti ini. Kemudian kita membuat lingkaran-lingkaran. Ini juga sifatnya juga abstrak ya, silakan aja. Yang penting lingkaran ini lebih besar ya, agak besar. Kemudian di antara lingkaran-lingkaran ini kita membuatnya lingkaran-lingkaran yang lebih kecil. Seperti ini di seluruh bagian. Lalu kemudian juga kita membuat juga titik-titik ya, menggunakan mata gerinda yang lebih kecil di antara lingkaran-lingkaran yang kecil tadi itu. Kita buat titik-titik dengan mata gerinda yang lebih kecil ya, di antara lingkaran-lingkaran. Proses ini perlu kesabaran tentu supaya tidak terjadi kesalahan ya. Yang penting ini dibuat di antara lingkaran-lingkaran yang kecil itu, di seluruh bagian ya, seluruh bagian dari pipa ini seperti ini. Saya pelankan aja ini gambarnya, tapi ini bisa lebih cepat seperti ini. Titik-titik di antara lingkaran-lingkaran itu seluruh bagian, sehingga hasilnya lebih artistik ya, lebih indah. Dan nanti kalau tersorot sama lampu itu kesannya menjadi lebih bagus. Ini bagian bawah sudah selesai ya. Seperti ini.
Ya, kita tinggal merapihkannya saja bagian-bagian yang belum rapi. Ini baru bagian pertama. Bagian kedua juga kita nanti akan membuat setelah ini. Ya. Setelah ini rapi, kita simpan. Nah, kita siapkan untuk bagian kedua ini pipa paralon yang berukuran 45 cm. Lalu kita tempelkan gambar burung seperti nampak pada gambar ya. Ini burungnya lebih kecil. Ya, supaya dia bisa ada di bagian pipa paralon yang lebih kecil juga. Prosesnya sama seperti pada bagian yang pertama tadi. Lalu setelah terbentuk gambar burungnya, kita buat juga di atasnya itu lekukan-lekukan sesuai dengan alur pada gambar burung yang sudah kita ukir ya. Lekukan-lekukan ini juga bebas saja, yang penting sesuai dengan bentuk dari burung ini. Lalu kemudian kita membuat lingkaran di tengah-tengah paralon ini, kurang lebih ya. Tapi jangan lurus ya, kita bengkokkan saja lingkaran-lingkarannya untuk ke bagian atas. Untuk ke bagian atas nanti lingkaran-lingkaran yang besar ya. Kurang lebih kelilingnya setengah senti lah. Kita buat lingkaran-lingkaran seperti ini. Setelah selesai semua, lalu kita membuat lingkaran yang lebih kecil. Dan tetapi tentu sebelumnya kita rapikan lingkaran itu, kita menggunakan batu gerinda supaya bulatannya itu menjadi sempurna seperti nampak pada gambar. Setelah selesai, baru kita membuat lingkaran-lingkaran yang lebih kecil mengelilingi lingkaran-lingkaran yang besar tadi itu. Mengelilingi terus kemudian di seluruh bagian ya, secara merata semuanya itu. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kemudian langkah selanjutnya seperti pada bagian yang ini sampai ke mana hasilnya seperti ini. Nah, tinggal kita rapikan sehingga menjadi artistik ya. Lalu kemudian kita panaskan bagian sayap dari burung ini, kita angkat lagi ya, seperti proses pada langkah yang pertama tadi. Kita panaskan dengan heat gun, tentunya kita menggunakan sarung tangan kan yang cukup panas ya. Bisa dengan heat gun, bisa dengan alat bakar lain, tapi kalau dengan api biasanya ada meninggalkan bekas-bekas hitam ya. Tapi kalau dengan heat gun ya atau hot gun ini tidak meninggalkan bekas, jadi bersih ya. Ini proses yang terakhir ya untuk pembuatan kap lampu. Tinggal kita membuat tambahan dekorasi lainnya. Saya menggunakan gambar kupu-kupu ya, yang akan nanti kita tempelkan di bagian samping dari lampu hias tadi itu. Bagian kupu-kupunya udah terbentuk, lalu kita buat lengkungannya di tengah-tengahnya, kita bagi dua dengan mistar. Ya tentunya kita panaskan dulu supaya bisa dilengkungkan seperti ini. Nanti kita tempelkan ini ya, di sampingnya. Setelah kita lengkungkan, Anda bisa lihat di gambar hasilnya. Baru kita tempelkan menggunakan super glue atau lem super. Ya, saya dalam hal ini menggunakan lem Korea ya. Silakan saja. Anda bisa menggunakan Alteco dan sejenisnya. Kita tempelkan di sampingnya. Ini sebagai pemanis saja kupu-kupu ini. Jadi dua buah ya, di samping kiri dan di samping kanan. Jangan khawatir ya, lem ini sangat kuat, jadi tidak akan terlepas. Di bagian yang satunya lagi kita juga tempelkan. Ya, ini memerlukan
memerlukan ketelitian dan kesabaran ya. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini. Tinggal kita membuat dudukan lampu. Dudukan lampunya kita ukur, pipa yang sudah dipipihkan itu seukuran dengan bagian bawah dari dekorasi atau lampu hias ini. Kemudian kita tempelkan dudukan dari lampu ini dengan super glue, dalam hal ini lem Korea ya. Ini adalah proses terakhir dan inilah adalah hasil akhirnya. Anda bisa lihat cukup menarik ya. Mudah-mudahan ini berkenan sobat YouTube sekalian. Saya mohon subscribe, like, share, komen. Mudah-mudahan video ini berguna untuk sobat sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.